Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Erlinda Mahmud dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini aku akan menyampaikan materi baru yang berkaitan dengan materi-materi kemarin, yaitu mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Selamat menonton. Pengembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari faktor demografi saja, tetapi juga dari karakteristik sosial, budaya, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks inilah, industri keuangan syariah memegang peranan penting sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Keuangan syariah memiliki perbedaan fundamental dengan keuangan konvensional, terutama dalam hal prinsip-prinsip operasional yang berlandaskan pada larangan riba, gharar atau ketidakpastian berlebihan, dan juga maisir atau spekulasi, serta menekankan pada keadilan, transparansi, dan nilai-nilai etika. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, industri keuangan syariah menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih stabil, berorientasi pada sektor real. Hal ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor keuangan yang lebih resilient terhadap gejolak ekonomi global. Sejak berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, industri ini telah melalui berbagai fase perkembangan. Peningkatan jumlah bank syariah, unit usaha syariah, fintech syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan juga instrumen seperti sukuk menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima keuangan syariah sebagai bagian dari aktivitas ekonomi mereka. Pemerintah dan otoritas terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI juga memainkan peran penting dalam menciptakan regulasi dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri ini. Meskipun demikian teman-teman, perkembangan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Indonesia. Berdasarkan berbagai survei nasional, literasi keuangan syariah masih jauh di bawah literasi keuangan konvensional. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat belum memahami produk dan layanan syariah secara mendalam. Bahkan, masih terdapat persepsi keliru bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tetapi diberi label syariah. Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan inovasi produk, masih rendahnya efisiensi operasional, serta skala industri yang relatif kecil dibandingkan industri keuangan konvensional. Keadaan ini berdampak pada daya saing industri syariah secara keseluruhan, terutama ketika berhadapan dengan kompetisi dari lembaga keuangan digital, fintech, dan instrumen investasi yang semakin beragam dan disruptif. Di sisi lain, peluang bagi perkembangan keuangan syariah juga terbuka luas. Pertumbuhan ekonomi halal global, meningkatnya kebutuhan pembiayaan sektor-sektor halal, perkembangan teknologi digital, serta dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disingkat dengan KNEKS, memberikan momentum besar bagi perkembangan industri ini. Indonesia juga mulai diakui sebagai salah satu negara yang berkomitmen mengembangkan ekosistem halal yang terintegrasi yang mencakup keuangan syariah sebagai pilar utamanya. Dalam konteks global, Indonesia berada pada posisi yang strategis untuk memperkuat perannya dalam industri keuangan syariah internasional. Keberhasilan negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain dalam membangun ekosistem keuangan syariah dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat fondasi industri syariah di Indonesia. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjadi salah satu pusat keuangan syariah global, sejalan dengan potensi dan posisi geostrategisnya.
Maka dari itu, mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan serta perbankan syariah sangat penting untuk dilakukan. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya yang komprehensif mengenai kondisi aktual industri keuangan syariah, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat industri ini agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Baik teman-teman, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pertumbuhan industri keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1992 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun tersebut menjadi pelopor bank syariah pertama di Indonesia. Sejak itu, jumlah bank syariah, unit usaha syariah, serta lembaga keuangan non-bank syariah meningkat secara signifikan. Berdasarkan data OJK pada tahun 2024, jumlah bank syariah penuh mencapai 8 bank, sementara unit usaha syariah atau UUS dari bank konvensional berjumlah 18 UUS. Aset perbankan syariah Indonesia juga terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 12 sampai dengan 15% dalam dekade terakhir ini. Meskipun kontribusi terhadap total industri perbankan nasional masih sekitar 8 sampai dengan 10%. Nah, teman-teman, fokus utama pertumbuhan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, ada juga dukungan pemerintah. Melalui kebijakan yang strategis dan regulasi, pemerintah mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Lalu yang ketiga, ada inovasi produk. Lahirnya produk-produk baru seperti sukuk, tabungan haji, pembiayaan mikro syariah, dan layanan digital banking. Yang keempat, ada perluasan infrastruktur. Bank syariah mulai membuka jaringan cabang yang lebih luas dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat sekitar. Selanjutnya, kita masuk ke produk dan instrumen keuangan syariah. Produk dan instrumen keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, produk perbankan syariah. Ada pembiayaan, musyarakah, mudarabah, murabahah, ijarah, istisna, dan salam. Lalu ada tabungan dan deposito, seperti tabungan wadiah, deposito, mudarabah. Lalu ada jasa layanan, seperti transfer dana, kartu debit syariah, remittance, dan jasa perbankan elektronik. Yang kedua, ada pasar modal syariah. Ada saham syariah, yaitu saham dari perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada sukuk atau obligasi syariah, instrumen investasi berbasis aset nyata, dan profitnya sharing. Lalu ada reksadana syariah, yaitu investasi kolektif dengan prinsip syariah. Ketiga, ada lembaga keuangan non-bank. Ada asuransi syariah atau takaful, yaitu memberikan perlindungan berbasis prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Ada juga fintech syariah, yaitu pinjaman dari investasi digital sesuai dengan prinsip syariah. Ada juga lembaga mikro dan koperasi syariah, yaitu mendukung pembiayaan UMKM dengan akad syariah. Kita masuk ke infrastruktur ekosistem syariah. Perkembangan industri keuangan syariah tidak lepas dari dukungan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur tersebut mencakup beberapa hal. Yang dimana yang pertama ada regulasi dan supervisi. Peraturan OJK, Bank Indonesia, dan Fatwa DSN MUI menjadi fondasi hukum dan operasional. Yang kedua ada sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga profesional yang memahami keuangan syariah meningkat melalui pendidikan formal dan pelatihan khusus. Yang ketiga ada teknologi digital. Penerapan digital banking, mobile banking, dan fintech syariah membantu memperluas akses masyarakat ke layanan syariah. Yang keempat, lembaga penunjang. Akademisi,
konsultan, dan lembaga penelitian yang fokus pada keuangan syariah memberikan kontribusi terhadap inovasi dan evaluasi industri. Meskipun infrastruktur semakin matang, masih terdapat tantangan terkait penetrasi layanan di wilayah terpencil, literasi digital masyarakat, dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola produk-produk yang kompleks. Kita masuk ke perbandingan dengan negara lain. Untuk memahami posisi Indonesia dalam industri keuangan syariah global, perbandingan dengan beberapa negara menjadi sangat penting. Yang pertama ada Malaysia dengan fokusnya pada perkembangan pasar modal dan juga sukuk dengan total aset 200 miliar US dollar karena regulasinya mantap, pusat sukuk global. Yang kedua ada UAE. Fokusnya itu pada bank dan keuangan korporasi dengan total aset 150 miliar US dollar. Itu karena ekosistem keuangan internasional dan juga hubungan vintage-nya yang bagus. Lalu ada Saudi Arabia dengan fokusnya pada perbankan dan investasi dengan total aset 300 miliar US dollar. Ini karena dukungan dari pemerintah dan juga industri halal. Lalu ada Indonesia, fokusnya pada perbankan pasar modal vintage dengan total aset 50 miliar US dollar dikarenakan populasi muslim terbesar serta potensi pasar yang domestik. Dari penjelasan tadi, Indonesia memiliki potensi besar dalam segi populasi dan pasar domestik, namun perlu meningkatkan ukuran aset dan diversifikasi produk untuk bisa bersaing di tingkat global. Selanjutnya kita masuk ke transformasi digital dan inovasi produk. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor kunci pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi memperluas akses masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional, serta membuka peluang pengembangan produk baru seperti beberapa ini. Yang pertama ada pembiayaan digital atau P2P lending syariah. Lalu ada mobile banking berbasis prinsip syariah. Ada juga crowdfunding proyek halal. Dan yang terakhir ada investasi digital sukuk dan reksadana syariah. Transformasi digital juga membantu industri syariah menjangkau generasi muda yang lebih melek tentang teknologi, serta mempercepat penetrasi pasar di wilayah terpencil. Nah, kita masuk ke kinerja industri dan pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia meningkat rata-rata 12 sampai dengan 15% per tahun. Komposisi aset terbesar berasal dari pembiayaan murabahah dan musyarakah, diikuti dengan investasi di pasar modal syariah. Tingginya pertumbuhan aset menunjukkan minat masyarakat yang meningkat terhadap keuangan syariah, meskipun kontribusi terhadap total industri perbankan nasional masih di bawah 10%. Nah, indikator kinerja lainnya meliputi yang pertama ada rasio non-performing financing atau NPF, lebih rendah dibandingkan dengan non-performing loan atau NPL perbankan konvensional. Yang kedua ada return on equity atau ROE, yaitu meningkat seiring optimalisasi pembiayaan dan inovasi produk. Yang ketiga ada return on asset atau ROA, yaitu stabil meski menghadapi tantangan volatilitas ekonomi. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi intinya, yaitu mengenai tantangan dan peluang industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Di sini yang pertama, saya akan membahas mengenai tantangan internal industri keuangan syariah. Tantangan internal merupakan kendala yang berasal dari dalam industri itu sendiri, baik terkait manajemen, sumber daya, maupun produk yang ditawarkan. Beberapa tantangan utamanya meliputi yang pertama, ada literasi dan edukasi keuangan syariah yang masih rendah. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah semakin meningkat, literasi keuangan syariah masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, jenis produk syariah, serta mekanisme bagi hasil. Hal ini membatasi penetrasi pasar dan penggunaan produk syariah secara optimal. Yang kedua, ada sumber daya manusia.
Industri keuangan syariah membutuhkan tenaga profesional yang memahami mengenai prinsip syariah dan juga praktik keuangan modern. Kekurangan SDM kompeten menghambat pengembangan produk yang inovatif dan efisiensi operasional bank syariah. Yang ketiga, ada inovasi produk yang terbatas. Produk perbankan syariah sering dianggap mirip dengan produk konvensional, hanya mengganti mekanisme bunga dengan akad bagi hasil atau margin keuntungan. Keterbatasan inovasi ini membatasi daya tarik produk, khususnya bagi generasi muda dan nasabah urban yang lebih familiar dengan layanan digital. Yang keempat, ada skala industri yang masih kecil. Walaupun jumlah bank syariah dan unit usaha syariah semakin meningkat, skala aset dan kapasitas pembiayaan masih lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini berdampak pada daya saing, kemampuan menyalurkan pembiayaan yang besar, dan ekspansi nasional maupun internasional. Yang kelima, kompleksitas regulasi internal. Penerapan regulasi syariah seringkali menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan operasional bank. Penyesuaian antara ketentuan internal bank dengan fatwa DSN MUI dan regulasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memerlukan proses yang cermat, yang kadang memperlambat inovasi. Lalu kita masuk ke tantangan eksternal. Tantangan eksternal muncul dari faktor lingkungan ekonomi, sosial, teknologi, dan kompetisi dengan lembaga keuangan lain. Yang pertama, persaingan dengan perbankan konvensional. Bank konvensional memiliki aset lebih besar, jaringan lebih luas, dan kemampuan produk yang lebih bervariasi. Ini menjadi tantangan bagi bank syariah untuk menarik nasabah baru, terutama di kota besar dan segmen premium. Yang kedua, perubahan teknologi finansial. Perkembangan fintech, mobile banking, dan digital payment memberi peluang, tetapi juga menjadi tantangan jika bank syariah tidak cepat beradaptasi. Ketertinggalan teknologi dapat mengurangi relevansi produk syariah bagi generasi muda dan juga nasabah urban. Yang ketiga, ada regulasi dan juga kebijakan pemerintah. Meskipun pemerintah mendukung, regulasi yang terlalu kompleks atau tidak sinkron dapat menghambat ekspansi industri. Contohnya, peraturan perpajakan, konversi bank konvensional ke syariah, dan pengawasan digital banking memerlukan koordinasi yang baik. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global seperti krisis finansial, inflasi, dan volatilitas nilai tukar mempengaruhi kinerja industri perbankan bank syariah yang masih dalam tahap pengembangan lebih rentan terhadap perubahan ini dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kelima, ada persepsi publik. Masih terdapat persepsi bahwa bank syariah lebih lambat dan kurang fleksibel dibandingkan dengan bank konvensional. Persepsi ini menjadi tantangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan dari tantangan tadi yang sudah saya sebutkan, terdapat beberapa peluang pastinya. Di sini yang pertama ada peluang domestik. Indonesia memiliki sejumlah peluang besar yang dapat dimanfaatkan industri keuangan syariah. Yang pertama, populasi muslim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 230 juta muslim, Indonesia memiliki pasar potensial untuk berbagai produk keuangan syariah, mulai dari pembiayaan rumah, usaha, hingga investasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi halal. Industri halal berkembang pesat termasuk sektor makanan, pariwisata, dan juga kosmetik. Keuangan syariah dapat memfasilitasi pembiayaan sektor-sektor ini melalui pembiayaan modal kerja, sukuk syariah, dan juga investasi halal. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Melalui KNEKS dan juga Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah mendorong pengembangan ekosistem keuangan syariah, termasuk regulasi sukuk, zakat,
wakaf, dan vintage syariah. Yang keempat, ada inovasi dan juga digitalisasi. Digital banking, mobile apps, dan vintage syariah membuka peluang penetrasi ke wilayah terpencil dan generasi muda yang lebih melek dengan teknologi. Yang kelima, ada integrasi dengan pasar global. Potensi kerjasama dengan negara-negara pusat keuangan syariah seperti Malaysia, UAE, dan Bahrain memungkinkan transfer teknologi, pengetahuan, dan produk keuangan pastinya. Selalu ada peluang global. Industri keuangan syariah global tumbuh pesat. Potensi ini membuka peluang bagi Indonesia. Yang pertama ada pasar sukuk. Internasional. Investasi sukuk dapat menarik investor global. Yang kedua ada kerjasama internasional. Bank Syariah Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank Syariah Internasional untuk ekspansi global. Yang ketiga ada vintage syariah global. Platform pembiayaan digital lintas negara dapat memperluas pasar Indonesia. Yang keempat ada industri halal internasional. Keuangan syariah dapat mendukung perdagangan dan investasi industri halal global. Selanjutnya kita masuk ke transformasi digital syariah. Digitalisasi menjadi strategi utama untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut. Transformasi digital mencakup beberapa hal. Yang pertama ada digital onboarding nasabah baru. Lalu ada mobile banking dan e-wallet syariah. Yang pertama ada digital onboarding nasabah baru, lalu ada mobile banking dan e-wallet syariah. Yang ketiga ada vintage peer-to-peer lending syariah, lalu ada crowdfunding proyek halal, dan juga ada investasi digital dan trading syariah. Dengan digitalisasi, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak nasabah, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi pembiayaan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai analisis SWOT industri keuangan syariah. Yang pertama ada strength atau kekuatan, prinsip syariah yang etis, dukungan regulasi, potensi pasar domestik besar, dan juga stabilitas risiko lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional. Lalu ada weakness-nya atau kelemahan, yaitu skala asetnya kecil, literasi rendah, inovasi terbatas, dan SDM masih minim. Lalu ada opportunity atau peluang, pasar halal global, vintage syariah, digitalisasi, kerjasama internasional, regulasi pemerintah yang mendukung. Lalu ada threat atau ancaman, yaitu persaingan bank konvensional, fluktuasi ekonomi global, teknologi disruptif, dan juga terakhir persepsi publik. Kita masuk ke studi kasus industri keuangan syariah yang sudah dilakukan. Yang pertama ada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank syariah terbesar di Indonesia hasil merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri. BSI berhasil meningkatkan aset dan penetrasi nasabah melalui integrasi digital banking, pengembangan produk murabaha dan musyarakah, serta ekspansi ke pasar retail dan juga UMKM. Yang kedua ada vintage syariah. Perusahaan vintage seperti Amanah dan Investri Syariah memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pembiayaan mikro dan P2P lending berbasis prinsip syariah. Model ini memungkinkan masyarakat yang tidak terjangkau bank tradisional untuk mengakses layanan keuangan. Yang ketiga ada Sukuk Retail Indonesia. Penerbitan Sukuk Retail oleh pemerintah Indonesia berhasil menarik investor domestik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi syariah. Sukuk juga menjadi instrumen untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan nasional. Nah, dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah global.
Transformasi digital menjadi katalisator utama dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan daya saing industri. Nah, dari kesimpulan tadi, saya ada beberapa saran strategis bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Yaitu yang pertama, ada peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi perlu melakukan program edukasi yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan syariah. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pendidikan yang profesional di bidang keuangan syariah harus diperluas, baik melalui institusi pendidikan formal maupun pelatihan yang praktis untuk menghasilkan tenaga ahli yang kompeten. Yang ketiga, ada inovasi produk dan layanan digital. Perlu adanya pengembangan produk yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk layanan digital, fintech syariah, dan investasi berbasis teknologi. Yang keempat, kolaborasi dengan industri global. Kerjasama dengan pusat keuangan syariah internasional, lembaga keuangan global, dan investor asing dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Yang kelima, optimalisasi regulasi dan juga dukungan pemerintah. Perlu adanya sinkronisasi regulasi untuk mempermudah operasional, mendorong ekspansi, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, teman-teman, dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat, lebih inklusif, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional serta penguatan posisi Indonesia di industri keuangan syariah global. Keuangan dan perbankan syariah memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan, etis, dan berbasis nilai nasional. Meskipun menghadapi tantangan internal maupun eksternal, peluang yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar sekali. Dengan kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan juga masyarakat, industri ini dapat berkembang secara berkelanjutan, memperluas inklusi keuangan, serta berperan sebagai pilar ekonomi nasional dan juga global. Nah, teman-teman, itulah tadi materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan bosan-bosan untuk tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.